Episode 16. Duda Sang Bos CEO. Hari Minggu harusnya dimanfaatkan untuk malas-malasan, tapi tidak dengan gadis satu ini. Tadi malam dia dapat panggilan dari ibu atasannya, siapa lagi kalau bukan Santi. Pertemuan kemarin mereka saling tukar nomor telepon, dan berakhir Santi mengajak Tania untuk jalan-jalan di hari Minggu sebelum dirinya pulang kembali. Tania yang sudah rapi dengan pakaian kasualnya, rambut yang diikat satu, lalu mengambil tas selempang miliknya di atas kasur yang sudah dia siapkan, lalu berjalan keluar apartemennya. Tadi Santi sudah menghubungi dirinya kalau beliau sudah dekat dengan apartemen miliknya. Daripada Santi yang menunggu terlihat tidak sopan, lebih baik dirinya yang menunggu di dekat gerbang apartemen. Sesampainya di sana, Tania duduk di pos security, sambil mengobrol sedikit karena tidak akrab sama sekali. Tak lama mobil Santi tiba di sana. Tania yang sedang mengobrol terkejut mendengar panggilan suara anak kecil yang memanggil namanya, yang tak lain adalah Dio. "Tante baik," panggil Dio sambil memperlihatkan kepalanya. Bentar ya," ucap Tania ke arah Dio, lalu Tania melirik ke arah security yang sudah berumur lalu berucap, "Terima kasih ya Pak sudah menemani saya," ucap Tania. "Sama-sama Mbak Tania, justru saya senang karena ada teman ngobrol," ucap Pak Security. "Iya, kalau begitu saya permisi ya Pak," ucap Tania. "Baik Mbak, hati-hati di jalan," ucap Pak Security. "Iya Pak, siap," ucap Tania sambil tersenyum. Tania pun berjalan ke arah mobil Santi yang dimana Dio masih setia mengeluarkan kepalanya. Tania yang melihat itu tersenyum dan mengelus kepala Dio. "Tante ayo masuk," ucap Dio. "Iya, kamu hati-hati nanti kepalanya kebentur." "Kenapa harus dikeluarin sih?" ucap Tania. Dio yang mendengar itu hanya tertawa kecil sambil dia menutup mulutnya pakai kedua tangan mungilnya, membuat Tania gemas ingin mencubit pipi Dio. "Ayo nak masuk," ucap Santi. "Makasih Tante," ucap Tania lalu masuk ke dalam mobil. "Harusnya Tante yang bilang makasih karena kamu mau direpotkan lagi sama Tante. Pasti hari Minggu kamu harusnya istirahat," ucap Santi. "Tidak apa-apa Tante, aku seneng kok, kali-kali gitu hari Minggu ada yang ngajak jalan," ucap Tania. Malu kalau harus menceritakan kehidupannya yang sudahlah, orang lain mana paham dengan nasib jomblo apalagi ditambah ngenes. "Kita mau kemana emangnya Tan?" tanya Tania. "Ke mall Tante." "Ke time zone," ucap Dio. "Siapa yang mau ke time zone?" tanya Santi. "Dio Oma, Dio mau main," ucap Dio sambil menepuk dadanya pelan karena menyebut kemauan dan namanya. "Tapi Oma gak mau," ucap Santi menjahili cucunya itu sangat menyenangkan. "Ya oh begitu, gak asik," ucap Dio lesu. "Haha, bercanda, kita akan ke mall untuk bersenang-senang," ucap Santi. "Beneran ya Oma?" "Yeay," ucap Dio yang ditanggapi anggukan oleh Santi. Tania yang melihat itu hanya tersenyum. Bocah kecil itu sepertinya tidak merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Yang Tania lihat Dio anaknya sangat ceria. Jarang Tania lihat Dio murung selama Dio berada di dekatnya seminggu ke belakang. Mobil yang berhenti di lampu merah, dan penghuni mobil yang asik bercerita tapi didominasi oleh Dio. Dan sesekali Tania dan Santi menimpali, kadang mereka tertawa mendengar celotehan dari Dio. Mereka bertiga pun sampai di salah satu mall terbesar di kota itu, dan berjalan ke dalam dan menuju tangga berjalan menuju lantai atas yang dimana tempat time zone berada. Lantai atas dikhususkan untuk tempat bermain anak sekaligus tempat penitipan anak, kalau sewaktu-waktu orang tuanya sibuk dengan acara shopping, dan juga ada kafe mini untuk bersantai sambil mengawasi anak-anak yang sedang bermain.
Dio yang sudah tidak sabar langsung masuk ke arena permainan. Dia memulai dari trampolin. Sedangkan Santi dan Tania mereka berdua duduk di kafe mini sambil meminum minuman yang mereka pesan sambil mengawasi Dio yang sedang aktif. "Terlihat bahagia kan?" tanya Santi. "Maksudnya tante?" tanya Tania bingung. "Dio, dia seperti anak yang bahagia kan?" ucap Santi sambil melihat cucunya lalu melihat sekilas ke Tania karena dia kembali melihat cucunya. "Iya, anak seusia Dio sedang bahagia-bahagianya, hidup tanpa beban bermain sesuka hati," ucap Tania. "Kamu salah, Dio anaknya tidak seceria itu sebelum ketemu dengan kamu," ucap Santi. "Kenapa bisa begitu?" ucap Tania. "Dio menemukan sosok ibu di diri kamu Tania," ucap Santi. Ucapan Santi membuat Tania diam. Sosok ibu dari dirinya, masa iya? Dia itu orangnya sedikit barbar dan masa iya dia ada sisi seorang ibunya? Tania sedikit tak percaya tapi hatinya merasakan kehangatan aneh. Satu kata yang terlintas di pikirannya. Dio sudah tidak memiliki seorang ibu semenjak dia lahir. Hidupnya hanya dikelilingi oleh Derian. Sedangkan oma sama opanya walaupun ada kami juga jarang bertemu karena kesibukan kami, ucap Santi lirih. Ada penyesalan saat melihat cucunya karena dia tidak bisa merawat cucunya saat anak itu harus terpaksa Derian bawa ke kantor. "Maaf tante, maksud tante ibunya Dio meninggal saat Dio dilahirkan?" tanya Tania. "Sebenarnya Sasa koma dulu 3 hari karena pendarahan, tapi takdir berkata lain yang kami harapkan Sasa akan membuka mata ternyata dia menutup matanya untuk selama-lamanya," ucap Santi. "Maaf tante," ucap Tania tidak enak. "Gak apa-apa. Justru tante mau bilang makasih sudah mau direpotkan oleh Derian dan Dio," ucap Santi. "Tidak apa-apa tante, Dio anaknya penurut kok. Mungkin kejadian waktu itu akunya lagi apes," ucap Tania. Tak lama kemudian Dio menghampiri mereka dengan wajah ceria dan keringat yang membanjiri keningnya. "Oma, tante," panggil Dio. "Gimana nak, kok udahan mainnya?" tanya Santi sedangkan Tania mengelap keringat Dio menggunakan tisu. "Haus Oma," ucap Dio. "Duduk dulu di sini ya tante pesenin Dio minum," ucap Tania. Dio hanya menganggukkan kepalanya lalu Tania pergi untuk memesan minuman. "Seneng gak?" tanya Santi. "Seneng Oma," ucap Dio. "Lain kali kesini lagi ya," ucap Dio lagi. "Lain kali datangnya sama tante Tania dan juga papi," ucap Santi. Papi kan sibuk Oma, tadi aja papi malah pergi," ucap Dio. "Lain kali pasti bisa," ucap Santi. Sebelum Dio berbicara kembali Tania sudah keburu datang membawakan minuman untuk Dio. "Ini jus buat Dio," ucap Tania. "Makasih tante," ucap Dio. "Sama-sama sayang," ucap Tania sambil mengelus rambut Dio. "Kamu ikut pulang dulu ya ke apartemen Derian," ucap Santi. "Gak enak tante, malu juga sama Pak Derian," ucap Tania. "Gak apa-apa, Derian gak ada di apartemen dan juga tante harus segera pulang soalnya pesawat landing sore," ucap Santi. "Kamu mau kan temenin Dio dulu sebelum Derian datang," ucap Santi. "Gimana kalau Dio di apartemen saya aja dulu? Nanti Pak Derian bisa jemput Dio di apartemen," ucap Tania. "Oh gitu ya? Ya sudah, terima kasih ya Tania," ucap Santi. "Sama-sama tante," ucap Tania. Mereka bertiga pun meninggalkan mall menuju apartemen Tania. Episode 17. Setelah kepergian omanya Dio, sekarang Tania sedang memeriksa isi kulkas. Semoga masih ada sisa makanan yang bisa dia olah untuk makan mereka berdua. Hari sudah mulai gelap, sebentar lagi makan malam, dan ternyata isi kulkas tinggal sayur kangkung 1 ikat, ayam potong 2, dan juga udang. Tania menghela nafas, ternyata isi kulkasnya tidak bernyawa.
Tania menghampiri Dio yang sedang menonton kartun botak kembar, dengan satu toples keripik kentang dan Tania lalu duduk di samping Dio. "Dio," panggil Tania. "Iya tante," ucap Dio, mata anak itu masih menatap ke arah televisi. "Kamu alergi udang tidak?" tanya Tania. "Gak tante, aku cuma gak boleh makan mie aja," ucap Tania. "Oh oke, jadi anak baik ya," ucap Tania yang ditanggapi anggukan kecil oleh Dio. Tania pun bergegas kembali menuju dapur dan mulai mengelola bahan masakan menjadi makanan sederhana, cukuplah untuk 2 orang. Selang beberapa menit akhirnya makanan yang dibuat Tania selesai juga. Tania pun menata makanan di meja makan. Meja makan Tania tidaklah besar, hanya meja kaca bundar dan juga 3 kursi untuk duduk. Saat Tania selesai merapikan makanan terdengar suara bel apartemen berbunyi. Tania segera berjalan ke arah pintu untuk membuka dan ternyata yang berada di depan pintu apartemennya adalah ayah dari bocah yang sedang duduk manis sambil menonton kartun botak kembar. Pak Derian sudah sampai aja," ucap Tania sambil tersenyum kikuk, soalnya Derian dengan setelan jas mewahnya sedangkan dirinya hanya memakai baju rumahan dan juga celemek yang masih dia kenakan. Derian hanya berdehem ketika Tania menanyakan, lalu berucap, "Mana Dio, saya mau langsung pulang saja," ucap Derian. "Ada di dalam, Bapak mau masuk dulu," ucap Tania. "Tidak usah, kamu panggil saja anak saya," ucap Derian. "Baik, sebentar saya panggilkan dulu," ucap Tania. Tania pun masuk kembali dan menghampiri Dio. "Dio, papi kamu sudah datang," ucap Tania. "Di mana tante?" ucap Dio. "Di luar, katanya mau langsung pulang," ucap Tania. "Yah kan Dio belum mam tante," Dio lapel. Ucap Dio sedih. "Lain kali kan bisa," ucap Tania. "Tapi kan lapelnya sekalang tante, papi nih kenapa cepat sekali sih datangnya," ucap Dio. Tania yang mendengar itu hanya menggelengkan kepalanya, lalu menuntun Dio menuju arah keluar, sedangkan Dio anak itu merengut kesal. "Ayo pulang," ucap Derian. "Papi aku lapel," ucap Dio cemberut. "Iya ayo kita sekalian makan sebelum pulang," ucap Derian. "Gak mau makan di luar," ucap Dio. "Terus," ucap Derian. "Di sini, tante baik udah masak tadi." "Iya kan tante," ucap Dio sambil menatap Tania. Tania yang mendapat pertanyaan hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Sebaiknya makan dulu Pak, kasihan Dio sudah lapar," ucap Tania. "Tidak merepotkan?" tanya Derian. "Tidak sama sekali, cuma makanannya seadanya Pak," ucap Tania. "Kalau begitu maaf, saya sama anak saya merepotkan," ucap Derian. "Tidak masalah, silahkan masuk," ucap Tania. Tania pun masuk terlebih dahulu dengan menggandeng tangan Dio, berjalan menuju meja makan sedangkan Derian dia harus membuka sepatunya terlebih dahulu dan memakai sendal rumahan yang sudah tersedia walaupun sendalnya kekecilan. Saat Derian masuk ke dalam apartemen Tania, yang Derian rasakan yang pertama hangat dan yang kedua rapi. Mungkin karena penghuninya perempuan jadi keadaan apartemen ini terlihat bersih dan rapi. Apartemen Tania tak sebesar apartemen milik dirinya yang berada di kawasan elit. Walaupun apartemen Tania sangat sederhana, tapi ini terasa kita pulang ke rumah sendiri. Derian pun berjalan menuju dapur yang dimana anak dan gadis itu sudah terlebih dahulu berjalan ke sana. Tepat saat dirinya sampai, anaknya sudah duduk manis di kursi meja makan. "Papi ayo makan, tante udah masak banyak," ucap Dio. "Bilang apa sama tante," ucap Derian. "Makasih tante, hari ini Dio seneng banget," ucap Dio. "Sama-sama, bentar ya Pak, saya ambilkan piring lagi," ucap Tania.
Derian hanya memberi jawaban dengan deheman, tidak ada kata yang dia ucapkan karena baru sekarang dia dekat dengan seseorang apalagi perempuan. Tania datang dengan satu piring dan sepasang sendok dan garpu dan juga satu gelas yang sudah berisi air putih untuk Derian. "Silahkan Pak," ucap Tania. "Terima kasih," ucap Derian. Tania hanya tersenyum dan mengangguk dan mengambil piring kosong Dio lalu mengisi piring bocah mengemaskan itu. "Dio mau sama apa?" tanya Tania. "Sama sayur hijau dan udang tepung Tante," ucap Dio. Tania pun segera mengambil lauk pauk untuk Dio lalu setelahnya memberikannya. Bocah kecil itu langsung memakan makanannya. Sedangkan Derian sedari tadi melihat interaksi antara anaknya dan gadis itu dengan seksama. Tania pun langsung mengisi piring untuk dirinya sendiri dengan lauk yang sama dengan Dio. Setelah itu dia berdoa dan baru saja mau memasukkan nasi ke dalam mulutnya, Tania melirik ke arah Derian yang sedari tadi diam saja. "Bapak kok tidak makan? Makanannya gak berselera." "Ya Pak, maaf, di sini cuma ini saja Pak, belum ada bahan masakan yang lain," ucap Tania. "Bukan seperti itu, tapi boleh tidak kamu ambilkan saya makanan juga," ucap Derian. Tania yang mendengar itu sedikit terkejut atas permintaan bosnya. Suasana sekarang tuh seperti keluarga kecil yang bahagia sedang makan bersama. "Oh iya?" ucap Tania gugup. Tania pun mengambil nasi dan lauk pauk, sekarang hanya tersisa tumis kangkung dan juga ayam goreng, karena udang sudah habis oleh Dio, lalu menyerahkan makanan itu ke Derian. "Terima kasih," ucap Derian. "Sama-sama," ucap Tania. Mereka pun makan bersama walaupun lauknya sederhana. Derian merasakan kalau makanan ini sangat enak. Ini baru pertama kali Derian makan sayur hijau yang disebutkan oleh anaknya tadi. Bukannya menyadari, tapi Derian memakan makanannya dengan lahap sampai-sampai dia menambah. Dan ya, makanan itu habis tidak tersisa dan juga nasi. Tania yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya, bosnya ini seperti tidak makan setahun, rakus sekali. Suara sendawa yang keluar dari mulut Dio dan Derian membuat kedua laki-laki beda generasi itu hanya tertawa. Sedangkan Tania yang sibuk mencuci bekas makanan mereka hanya terkekeh kecil. Ada-ada aja kelakuan dua orang itu, bukannya ngucapin alhamdulillah malah tertawa. Setelah acara makan, Derian pamit karena hari sudah malam. Tidak baik untuk kesehatan Dio dan juga Derian merasa tidak enak sama gadis itu, pasti lelah karena seharian itu dia harus menemani anak dan ibunya. "Terima kasih atas makan malamnya, saya pamit dulu," ucap Derian. "Sama-sama Pak, hati-hati di jalan," ucap Tania. "Iya?" Dio bilang. "Apa sama Tante Tania?" ucap Derian. "Makasih Tante, baik sudah kasih Dio makan," ucap Dio dengan seulas senyuman manis dari bibirnya. "Sama-sama Dio, jangan lupa gosok gigi sebelum tidur," ucap Tania. "Siap Komandan," ucap Dio. "Saya pamit, assalamualaikum," ucap Derian. "Waalaikumsalam," ucap Tania. Derian pun berjalan menuju lift. Tania hanya mengantar Derian dan Dio sampai pintu lift. Setelah pintu lift terbuka, Derian dan Dio masuk. Derian hanya menatap ke arah gadis yang berada di seberang, sedangkan Dio bocah kecil itu melambaikan tangannya yang dibalas oleh Tania. Pintu lift tertutup. Tania menghela nafas panjang. Hari ini sangat melelahkan, dia ingin segera beristirahat, besok dia harus kerja dan meninjau pekerjaannya. Episode 18. Hari Senin. Bukan hanya anak sekolahan yang malas akan hari Senin, tetapi pekerja pun sama merasakan gimana malasnya kalau sudah bertemu dengan hari Senin. Kenapa Senin ketemu Minggu jaraknya seminggu, tapi kalau Minggu ketemu Senin jaraknya cuma 1 hari. Tania yang sudah siap dengan baju kantornya hari ini. Jadwal Tania mengecek lapangan. Proyek yang sebentar lagi rapung harus lebih sempurna pas hari H.
Tania pun pergi dari apartemennya. Jadwal hari ini meninjau lapangan. Dia bersama anak magang, siapa lagi kalau bukan Suci dan juga temannya Ferdi. Mereka akan bertemu di tempat langsung biar tidak saling menunggu. Setelah sampai di basement apartemen, Tania pun langsung memasuki mobilnya, dan pergi dari sana. Jarak antara apartemen miliknya dan juga tempat yang akan dia tuju hanya perlu setengah jam. Hari Senin semua kegiatan berawal, dari yang anak sekolahan, perkuliahan, pekerja kantoran seperti dirinya, juru parkir, ibu-ibu yang mau ke pasar dan juga masih banyak kegiatan lainnya. Sedikit macet tapi tak lama mobil Tania melaju dengan kecepatan sedang. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, masih ada waktu untuk sampai di tempat. Sesampainya di sana Tania hanya melihat Ferdi tidak dengan Suci. Setelah memastikan mobilnya aman karena sudah dikunci, Tania pun menghampiri anak magang itu. "Ferdi, kok kamu sendirian? Suci mana?" tanya Tania. "Belum datang Mbak, katanya tadi dia ke kampus dulu kasih setoran hasil magang," ucap Ferdi. "Oh gitu, sudah sarapan?" tanya Tania. "Sudah Mbak," ucap Ferdi. "Bagus, berarti hari ini semangat ya kerja di lapangan, jangan ngeluh loh biar dapat bonus," ucap Tania. "Siap Mbak, tapi Mbak Tania memangnya anak magang bisa dapat bonus juga?" tanya Ferdi. "Bisalah, jangankan bonus, gaji aja dapat walaupun gak sebesar gaji karyawan tetap," ucap Tania. "Semoga ya Mbak biar aku bisa bayar uang ujian," ucap Tania. "Amin, kerja yang bener biar bisa kepanggil lagi ke perusahaan ini," ucap Tania. Sebelum Ferdi menjawab, suara cempreng Suci terdengar. Dengan usaha lari dengan cepat ke arah Tania dan Ferdi, nafas Suci tersengal-sengal karena lari. "Maaf telat." "Maaf Mbak Tania Fer," ucap Suci dengan nafas ngos-ngosan. "Tarik nafas dulu Ci biar dada kamu lega." "Santai aja sih," ucap Tania. "Gak enak aku sama Mbak Tania di sini kan, Mbak Tania pimpinan aku, akunya malah telat membuat Mbak Tania nunggu." "Maaf ya Mbak," ucap Suci tidak enak. "Iya gak apa-apa kan, kamu telat juga ke kampus dulu kan," ucap Tania. "Iya Mbak, biasa setor," ucap Suci sambil tersenyum. "Ya sudah, kita mulai ya pekerjaannya, saya harap kita bisa bekerja dengan baik," ucap Tania. "Siap," ucap Ferdi dan Suci barengan. Mereka pun masuk ke salah satu gedung yang dimana ini akan menjadi proyek terakhir di tahun ini, dengan nilai yang sangat fantastis. Dengan bekerja sama dengan perusahaan Pradipta Company, semua berlancar dengan semestinya. Tania yang sibuk memeriksa apa yang kurang, sedangkan kedua anak magang itu ditugaskan untuk mengecek pegawai yang menangani. Suara notifikasi terdengar dari dalam saku blazer milik Tania. Tania belum sempat memegang handphonenya, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya untuk berdiskusi tentang kelancaran proyek tersebut. Tim periklanan sudah hampir rampung dengan tugasnya di hari H. Semua orang akan menyaksikan kemegahan proyek yang satu ini. Beda dengan kedua anak magang itu, setelah mendengar notifikasi di handphone mereka masing-masing, secepatnya mereka memeriksa takut penting. Saat mereka membuka notifikasi itu, mereka sangat terkejut melihat deretan angka nominal yang masuk ke rekening pribadi mereka. Percaya tidak percaya ini nyata, mereka berdua pun tersenyum senang lalu menghampiri Tania yang sedang memeriksa kerjaannya. Mbak Tania," panggil Suci heboh. Tania yang mendengar panggilan dari anak magang melirik dan menaikkan alisnya sebelah. "Kenapa heboh sekali? Bukannya tadi mereka disuruh ngecek pegawai?" "Kenapa?" tanya Tania. "Mbak, coba lihat ini," ucap Suci sambil memperlihatkan isi handphonenya yang dimana di sana terdapat satu notif yang masuk ke m-banking milik gadis itu. "Terus masalahnya di mana?" tanya Tania bingung. "Ish, ini nama pengirimnya tempat kita magang Mbak,
Coba lihat deh di sana kita dapat gaji 2 juta ditambah bonus 3 juta, semuanya jadi 5 juta, ucap Suci. Jah kan tadi aku udah jelasin ke Ferdi kalau anak magang juga bisa dapat gaji dan juga bonus, ucap Tania. Kok lu gak bilang Fer? Pantes dari tadi lu biasa aja, ucap Suci. Gue diem masih shock, ini uang buat anak kuliahan yang ngekos gede, ucap Ferdi. Udah gak usah debat balik kerja gih, ucap Tania. Tapi Mbak, emang Mbak gak dapat juga ya, ucap Suci penasaran karena Tania tidak melihat handphonenya untuk mengecek. Tania yang mendengar itu mengambil handphonenya di dalam blazer miliknya, lalu membuka notifikasi yang masuk, ternyata gaji dan bonusnya sudah masuk. Suci dan Ferdi yang kepo pun segera melihat handphone milik Tania. Mereka sangat syok melihat nominal yang berada di handphone Tania. Ini nolnya banyak banget, ucap Suci kaget. Ba beneran ini? Tanya Ferdi masih tidak percaya. Dah biasa kalau kita nangani proyek besar, makanya aku suka bilang sama kalian kerja yang bener biar nanti sudah lulus kuliah bisa langsung dipanggil sama perusahaan, ucap Tania. Sekarang kembali kerja biar cepat selesai, ucap Tania kembali. Mereka yang mendengar ucapan Tania kembali bekerja, Tania pun sama kembali bekerja. Memang benar dulu saja Tania serius dalam magang, makanya selesai kuliah dia dipanggil kembali. Dan setelah bekerja 2 tahun di perusahaan ini Tania bisa membeli apartemen walaupun sederhana, lalu mobil untuk mengantarkan dia kemana-mana, lalu dia juga bisa memberi kedua orang tuanya hidup layak. Tania sangat mensyukuri semua itu. Waktu pun tak terasa sudah waktunya makan siang. Tania pun mengajak Suci dan Ferdi untuk makan siang dulu, walaupun mereka kerja di lapangan untuk uang makan mereka sudah dibekali. Enak bukan kerja di perusahaan Derian, semuanya terjamin, dari kesehatan, makanan, maupun asuransi. Episode 19. Setiap perjalanan hidup sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta, dan manusia hanya bisa menjalani, begitu juga dengan Derian. Walaupun takdir Tuhan sangat terasa tidak adil buat hidupnya, tapi Derian harus cukup bersyukur karena dia dianugerahi makhluk Tuhan yang saat ini berada di dekapannya. Saat ini Derian sedang memangku anaknya yang tertidur karena kelelahan setelah bermain. Sepi di apartemennya tak sebanding dengan sepi yang ada di hatinya. Setiap malam dia selalu merindukan sosok yang kini sudah ada di alam yang berbeda. Kata ikhlas mungkin mudah diucapkan tapi sulit dijalani, dan sebagian orang akan berpikir ikhlas itu suatu pembohongan, termasuk Derian. Katanya kalau kita ikhlas sesuatu yang menghimpit di dada akan hilang, tapi nyatanya sudah 4 tahun Derian belum bisa menghilangkan rasa sesak itu, malah semakin menjadi. Kata belum move on patut disematkan kepada Derian Wijaya. Walaupun dulu pernikahannya adalah dasar dari perjodohan orang tua, tapi lambat laun Derian merasakan rasa cinta dan sayang terhadap istrinya. Tapi semua itu hilang dalam hitungan jam, yang dimana istrinya lebih memilih menyelamatkan anak mereka dan tak memikirkan dirinya sendiri. Selama Derian menyembuhkan rasa trauma karena kehilangan anak sematawayangnya, dirawat oleh kedua orang tuanya dibantu biasi pembantu yang bekerja di rumah orang tuanya. Kalau bertanya tentang mertuanya, orang tua Sasa sudah pergi terlebih dahulu akibat kecelakaan. Itu juga awal di mana Derian menyadari ada rasa di hatinya saat melihat sang istri rapuh karena kedua orang tuanya meninggal. Anak lucu yang diberikan oleh istrinya itu bernama Derdio Natil Wijaya yang sering disebut Dio, anak lucu yang sering ikut ayahnya kerja, berteman dengan orang dewasa, tumbuh dengan sangat baik dan juga jadi anak yang baik pula. Sekarang Derian baru berpikir masa kanak-kanak anaknya tak selalu seperti ini, ikut dengannya ke kantor, didewasakan dengan keadaan, tanpa memiliki teman sebaya,
Derian melihat wajah damai anaknya walaupun wajah Dio duplikat dirinya tapi sifat Dio kebanyakan mirip sama ibunya, kalem dan juga penurut. Derian membawa anaknya ke dalam kamar untuk menidurkan. Besok pagi dia harus ke kantor karena ada rapat penting. Masih suasana mengerjakan proyek. Derian bingung dia tidak bisa membawa anaknya ke kantor, sedangkan mamanya sudah pulang. Derian yang melirik handphonenya, dia ingat ibunya pernah memberikan nomor seseorang. Derian ragu untuk meminta bantuan sama seseorang yang tak lain adalah Tania. Karyawannya itu pasti sama sibuknya, tapi di sini Dio akrabnya sama Tania. Mau tidak mau dia menghubungi Tania. Sedangkan di tempat lain Tania yang sedang bersantai dengan masker yang ada di wajahnya. Merawat diri itu penting, apalagi dia perempuan walaupun jomblo tapi tetap tampil cantik untuk diri sendiri tidak masalah bukan? Acara santainya terganggu dengan suara nada dering dari handphonenya. Terpampang nama bosnya. Kalau pertanyaan kalian Tania dapat dari mana nomor bosnya itu, ya jelas dong dari ibu bosnya sendiri. Santi memaksa Tania untuk menyimpan nomor anaknya dan dia menduga kalau Santi juga memaksa Derian untuk menyimpan nomornya. Ini seperti ajang perjodohan saja. Dengan rasa gugup Tania mengangkat panggilan dari Derian. Walaupun susah membuka bibirnya karena masker sudah setengah mengering, buka mulut sedikit retaklah masker yang ada di dagunya. "Halo," ucap Tania tapi suara Tania seperti orang yang mulutnya kena sumpal. "Halo dengan Tania," ucap Derian. "Iya benar," ucap Tania. Sapaan mereka seperti kurir barang dan pemesan yang akan menanyakan alamat, sangat formal sekali. Tapi suaranya beda. Tanya Derian bingung, dia tidak salah catat nomor kan, tapi tadi seseorang di seberang sana mengatakan kalau dirinya Tania. "Iya benar Pak, saya Tania. Soal suara saya maaf, suara saya tertahan dengan masker di wajah saya," ucap Tania. "Oh begitu, maaf saya ganggu," ucap Derian. "Tidak apa-apa Pak, tapi ada perlu apa ya Pak?" tanya Tania. "Begini, saya bisa minta tolong," ucap Derian. "Tolong apa?" ucap Tania. "Saya besok ada meeting penting tapi anak saya tidak ada yang menjaga. Bisa tidak kamu jaga dulu anak saya sebentar?" ucap Derian. "Bisa sih Pak, tapi bagaimana dengan kerjaan saya? Saya juga harus ke kantor untuk mengantarkan hasil dari lapangan," ucap Tania. Walaupun Tania sedikit kesal karena masker di wajahnya retak akibat bicara, tapi mau tidak mau dia harus meladeni omongan bosnya, terpaksa masker wajahnya menjadi korban. "Begini saja, kamu bawa laporannya ke apartemen saya, nanti saya bawakan ke kantor dan kamu bisa jaga anak saya di apartemen," ucap Derian. "Tapi gak apa-apa Pak, saya tidak masuk kan, harus jelas Pak izinnya," ucap Tania. Yang Tania tahu di perusahaan Derian kalau kita tidak memiliki izin apalagi izinnya tidak jelas pasti akan ada selembar kertas yang mengatakan kalau karyawan itu tidak profesional dan akibatnya Sep-1 keluar. "Kan alasannya jelas, kamu jagain anak saya," ucap Derian. "Iya sih. Tapi aman kan Pak, saya gak mau di-cap sebagai karyawan yang tidak profesional," ucap Tania. "Itu urusan saya, yang penting besok kamu datang ke apartemen saya. Nanti saya kirim alamatnya," ucap Derian. "Baik Pak," ucap Tania. "Terima kasih Tania, selamat malam," ucap Derian. "Selamat malam juga Pak Derian," ucap Tania. Panggilan pun berakhir. Tania hanya menghela nafas panjang lalu berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Lalu setelah selesai Tania pun duduk di atas ranjang dan memeriksa notif yang masuk, ternyata Derian sudah mengirimkan alamatnya. "Gue ini kerjanya apa sih sebenarnya, karyawan apa baby sister?" gumam Tania. Daripada dia jadi stres karena ngomong sendiri,
Lebih baik dirinya tidur besok harus bangun pagi-pagi karena harus ngomong bocah yang tak lain anak bosnya.